Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, menjelang waktu berbuka puasa di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kabarnya? Semoga kita akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dalam program IBM News edukatif dan inspiratif. Bersama saya, Melina Tirasmayanti, dalam Orkestra Obrolan Keberkahan Spirit Ramadan. Berkah setiap hari, nyaman di hati. Alhamdulillah, pada jelang berbuka puasa kali ini telah hadir di studio IGMB News Ustadz Haji Sriyono, SHMM, sebagai Wakil Ketua Basnas Kota Bekasi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan topik penunaian zakat di akhir puasa. Mengapa dan untuk siapa? Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Gimana Andi, sehat? Alhamdulillah sehat. Pemirsa IGMB News jelang berbuka puasa sudah standby nih menyimak obrolan kita. Untuk puasa silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, yang saya muliakan, menjelang berbuka puasa ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang sangat penting, yaitu penunaian zakat di akhir puasa. Mengapa hal ini menjadi topik utama kita? Baginda Rasul pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Faradallah Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafathi wa tumatan lil masakin man ada qabla shalah fahiya shadaqatun maqbulatun wa man ada ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqah. Artinya apa? Bahwa baginda Rasul mewajibkan kita sebagai umatnya, sebagai orang Islam, menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri. Mengapa demikian? Dalam sambungan hadisnya dinyatakan bahwa zakat al-fitri tuhratan lis-shaim wa tumatan lil masakin. Zakat fitri atau zakat fitrah adalah fungsinya, gunanya, manfaatnya membersihkan, mensucikan diri seorang muslim yang telah puasa Ramadan, yang ketika puasa Ramadan menerapkan perkataan-perkataan minal lahwi wa rafathi, perkataan yang tidak ada gunanya dan perkataan yang keji, yang mungkar. Dengan zakat fitrah, hal tersebut akan menjadi diampuni Allah, dihapus dosa kita karena kita tidak mampu mengendalikan lidah kita. Dan yang kedua, lantas untuk siapa zakat fitri atau zakat fitrah tersebut? Sambungan hadisnya dinyatakan tu'matan fil masakin. Inilah sedikit bedanya penerima zakat antara zakat mal dengan zakat fitri atau zakat fitrah. Sedikit ada beda penekatannya. Kalau zakat mal pada umumnya diberikan kepada 8 asnaf sebagaimana tertera dalam surah At-Taubah ayat 60. Sedangkan zakat fitri, zakat fitrah sesuai hadis tadi tu'matan lil masakin, untuk diberikan kepada orang-orang miskin
untuk bekal nanti menghadapi 1 Syawal, Lebaran 1 Syawal ketika setelahnya menunaikan ibadah puasa. Dari hadis ini sangat jelas ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa fungsi zakat fitrah atau zakat fitrah adalah mensucikan, membersihkan, menutup celah-celah kekurangan yang telah dilakukan ketika kita puasa Ramadan. Yang kedua, zakat fitrah diprioritaskan hanya untuk fakir miskin, bukan 8 asnaf seperti pada umumnya zakat mal. Nah, kapan kita menunaikan? Sesuai dengan topik kita hari ini, bahwa kita menunaikan zakat fitrah adalah ada batasan. Jangan sampai kita menunaikan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Itu poinnya. Kalau kita membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri, wahia zakatun makbulatun. Itu termasuk zakat yang diterima oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, hukumnya adalah hanya sedekah biasa di antara berbagai sedekah yang ada. Ini konteksnya sangat beda. Jadi waktu penunaian adalah waktu yang amat sangat menentukan apakah termasuk zakat yang diterima atau sebatas sedekah biasa. Jadi batasannya adalah kita wajib menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Nah, mengapa kita tunaikan sebelum atau di akhir Ramadan, tidak jauh-jauh sebelumnya? Ini kita mengambil keutamaannya. Mengapa demikian? Pertama, sesuai namanya, zakat fitri adalah terkait dengan kita sudah selesai puasa dan untuk berbuka puasa. Jadi kata fitri sama dengan iftar. Kita makan, berbuka. Ya, setelah kita puasa selesai, maka harus punya bekal untuk berbuka puasa. Dan mengapa kita tunaikan di akhir Ramadan? Karena ketika 1 Syawal Lebaran, agar fakir miskin juga bergembira, juga bahagia seperti kita menyongsong atau melaksanakan Lebaran, punya makanan, punya bekal untuk iftarnya, punya bekal untuk merayakan makannya di 1 Syawal setelah Ramadan. Jadi itu pertama. Yang kedua, mengapa di akhir Ramadan? Karena apabila kita lakukan setelah Ramadan, itu nanti hukumnya menjadi beda dari zakat menjadi sedekah. Dan yang ketiga, apabila kita tunaikan di awal Ramadan, bisa jadi bekal sudah habis. Tidak sampai nanti 1 Syawal, sudah habis duluan. Tapi dari 4 imam mazhab, tentu juga ada perbedaan pendapat. Ternyata zakat fitrah juga boleh ditunaikan sejak tanggal 1 Ramadan. Itu boleh. Tapi ketika bicara afdoliyahnya, ketika bicara keutamaannya, sebaiknya kita lakukan di akhir-akhir Ramadan. Mungkin kurang 2 hari atau 1 hari, seperti itu Mbak Mainina. Jadi begitu mengapa harus di akhir puasa ya. Pertama namanya memang zakat fitri. Setelah selesai puasa, kita untuk berbuka, itu secara filosofinya seperti itu. Terus yang kedua, memang kita nggak boleh juga menunaikan zakat setelah sholat, kebablasan namanya. Kalau setelah sholat namanya berubah hukum dari zakat menjadi sedekah. Kalau di awal Ramadan sudah kita tunaikan, sudah kita berikan ke mustahik, ketika 1 Syawal bekalnya sudah habis. Ketika Lebaran misalnya kita bahagia, bisa makan ketupat sama opor ayam sama rendang, karena bekal sudah habis, jadi tidak bahagia di ketika Lebaran seperti itu. Begitu ya Mbak Mei ya. Lalu Pak Ustaz, saya punya pertanyaan nih. Mungkin juga pemirsa di rumah juga penasaran, kenapa tuh zakat itu harus dinaikkan dan apa aja nih manfaatnya? Baik, makasih Mbak Mei Minawati. Jadi mengapa kita harus berzakat? Itu ya intinya ya.
Pemirsa yang saya hormati, pemirsa yang budiman, mengapa sih kita harus berzakat? Mengapa Allah mewajibkan kita berzakat? Secara prinsip, karena itu adalah perintah Allah, itu yang paling penting pertama. Yang kedua, secara fundamental, Allah memberikan petunjuk dalam dua surah yang berbeda, yaitu surah 21 ayat 19 dan surah 70 ayat 24-25. Ya. Pertama adalah, maksud saya adalah surah 51 ayat 19, yaitu surah Al-Dzariyat ayat 19 menyatakan bahwa wa fi amwalihim hakun lis-sa'ili wal mahrum. Pertama itu. Yang kedua, dalam surah 70 ayat 24 dan 25. Wa fi amwalihim hakun maklum lis-sa'ili wal mahrum. Artinya apa? Secara ringkas, bahwa di balik harta yang kita punyai itu ada sebagian menjadi milik orang lain. Jadi harta kita, gaji kita yang kita peroleh dengan usaha kerja keras berhari-hari, bertahun-tahun, berpuluh tahun, itu sebagian adalah milik orang lain. Jadi mengapa kita wajib berzakat? Ya, itu seperti itu. Yang kedua, lantas ketika kita berzakat, apa sih manfaatnya? Begitu banyak manfaatnya, Mbak Mei. Pertama, berangkat dari pengertian zakat itu sendiri. Zakat itu dari segi bahasa artinya an-nama. An-nama itu artinya tumbuh. Az-ziyadah artinya bertambah, berkah, bersih, suci. Dari situ saja bisa kita ambil kesimpulan bahwa manfaat zakat adalah menyucikan harta kita, menyucikan diri kita, menyucikan perilaku kita. Yang dampaknya juga harta kita akan terus berkembang, akan bertambah berkah, begitu seterusnya. Bahkan baginda Rasul menyampaikan bahwa ketika kita berzakat, ketika kita berinfak, ketika kita bersedekah, mana pasal sodaqatun mimmal, sedekah itu sama sekali tidak akan mengurangi harta kita. Tapi sebaliknya, harta yang kita zakati, harta yang kita infakkan, harta yang kita sedekahkan akan bertambah, berlipat ganda, akan tumbuh. Bahkan tidak ada cerita di dunia ini, sampai hari ini setahu saya, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin zakat. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin berinfak. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin bersedekah. Yang ada adalah tambah mulia hidupnya, dimudahkan rezekinya, dan pasti tambah berkah selain disucikan diri dan perilaku serta hartanya. Itu. Masya Allah. Gitu Mbak Mei. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Pemirsa yang budiman, sungguh banyak hikmah dan pesan yang disampaikan narasumber pada kali ini. Baik pemirsa, sudah terjawab ya pertanyaannya. Lalu Pak Ustadz ada pesan dan kesan untuk pemirsa yang sedang menunaikan ibadah puasa. Baik, terima kasih Mbak Mei. Pemirsa yang budiman, hari ini kita baru puasa hari yang ke-12. Terkait dengan tema kita sore hari ini, mari kita tunaikan zakat kita, baik itu zakat mal maupun zakat fitri atau zakat fitrah. Terkait dengan zakat fitrah atau zakat fitri, memang lebih afdol kita tunaikan menjelang sholat Idul Fitri, mungkin kurang 2 hari sebelumnya, supaya kita nanti mampu memberikan pada mustahik, sehingga mustahik juga mampu menyiapkan untuk bekal Idul Fitri. Jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita ini, sampai tidak membayar kewajiban zakat fitri ini, padahal kita adalah termasuk orang yang mampu menunaikan
zakat fitri ini begitu banyak fadilahnya, begitu banyak faedahnya ketika kita membayar zakat fitri. Paling tidak, ketika puasa kita pernah berkata-kata dusta, pernah berkata bohong, pernah berkata yang tidak berguna, akan ditutup, dilengkapi, disempurnakan dengan kita membayar zakat fitrah ini. Jadi pemirsa sekalian yang budiman, jangan lewatkan kesempatan ini di bulan Ramadan ini. Mari kita tunaikan membayar zakat fitri dan juga zakat-zakat lainnya di bulan Ramadan ini. Demikian, terima kasih. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Baik Pak Ustadz, terima kasih telah membersamai saya. Dan pemirsa, kita cukupkan obrolan kita sampai di sini. Semoga di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saksikan terus IBMB News, edukatif dan inspiratif. Pak muda, semangat berkarya. Selamat berbuka puasa bersama keluarga yang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi